Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Haki, semester 4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang contoh etika profesi di bidang teknologi informatika. Pertama-tama yaitu kita akan bahas tentang definisi etika profesi. Etika atau etik yang berarti adat, watak, atau kesusilaan yang berasal dari kata ethos. Etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan moral, yang mana etika berhubungan dengan kelompok dan individu, yang dimiliki oleh orang tersebut untuk melihat apakah individu tersebut mempunyai nilai tanggung jawab, perilaku baik, buruk, salah, dan benar. Etika ialah menentukan sifat manusia dalam kehidupannya, yang membahas tentang norma dan nilai suatu individu atau kelompok. Profesi merupakan keahlian yang dimiliki seseorang, yang mana keahlian dari masing-masing orang berbeda-beda. Jadi profesi itu berguna untuk menafkahi hidup dan menghasilkan sesuatu, yang mana profesi dikerjakan sebagai salah satu aktivitas pokok pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan cara diperoleh dari jalur pengalaman atau pendidikan, dan merupakan sumber utama untuk memenuhi keperluan hidup. Etika profesi merupakan suatu hal yang membantu pelaksanaan untuk menjadi seseorang yang profesional atau pelaksanaan tugas yang memiliki kewajiban terhadap masyarakat dalam rangka pelayanan dan melayani ketertiban masyarakat dengan profesional yang berupa sikap hidup dari individu. Selanjutnya yaitu etika profesi di bidang IT. Pembangunan nasional menjadikan informasi, teknologi, dan komunikasi yang dapat bersaing pada setiap permasalahan bangsa, yang mana mampu sebagai orang yang mempersatukan negara, menampung tenaga kerja baru, juga mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mengaplikasikan profesi IT tidaklah gampang. Untuk itu kita harus mampu menempatkan diri kita pada posisi yang baik dan benar. Sebagian orang menganggap bahwa profesi IT adalah profesi yang khusus, maka sebab itu kita harus dapat menentukannya dengan ikatan yang pasti. Profesi IT berdampak baik dan buruk, tergantung bagaimana kita menggunakannya, yang biasanya dianggap sebagai dua mata pisau, yang mana pisau yang tajam bisa menjadikan IT lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain, dan mata yang lainnya bisa menjadikan IT bencana sosial, seperti halnya pembuatan dan penyebaran website porno yang sering terjadi pada saat ini di dunia maya. Dan masih banyak lagi contoh kejahatan yang terjadi di media sosial. Untuk itu kita harus menjaga sikap, karena di dunia maya pun ada aturan yang berlaku untuk dipatuhi dan berlaku untuk setiap orang. Seharusnya kita menyikapi dan menggunakan IT dengan baik, karena dengan adanya IT mempermudah dan mempercepat proses kegiatan pekerjaan kita. Maka kita harus menjaga moral dan etika dan untuk mengurangi risiko kejamnya teknologi. Dan selanjutnya pelanggaran etika profesi. Pertama, kejahatan komputer. Atau kejahatan komputer ialah suatu kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan komputer yang terus berkembang sesuai perkembangan teknologi secara ilegal. Contoh kejahatan komputer seperti coding dan melakukan spam dan lain-lainnya.
Selanjutnya, netiquette ialah hal yang terpenting dalam teknologi komputer, menjadikan internet sebagai peluang perkembangan bisnis. Karena tingginya pengguna internet sehingga lahirnya netiquette, yaitu aturan baru. Netiquette adalah aturan dan etika dalam berkomunikasi melalui media internet. E-commerce adalah dengan berkembangnya internet membuat perdagangan berpengaruh. Dengan adanya internet menjadikan perdagangan dapat dilakukan dengan proses yang mudah dan sangat cepat. Akan tetapi munculnya permasalahan baru pada perdagangan melalui internet atau yang biasa disebut e-commerce, seperti tanda tangan digital yang dipalsukan, permasalahan gradier, misalnya pada kontrak transaksi dan lain-lain. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Internet yang menawarkan berbagai kemudahan pada pengguna menjadikan resiko pelanggaran hak, misalnya pengunduhan ilegal, terjadinya pembajakan program yang dijual secara ilegal. Selanjutnya, penggunaan undang-undang dalam etika teknologi informasi. Setelah banyak terjadi pelanggaran di internet, maka dibuatlah peraturan undang-undang untuk pelanggaran yang terjadi atas semua kejahatan sebagai dasar hukum yang mengatur undang-undang teknologi ialah: yang pertama, undang-undang haki yang sudah disahkan dan yang berisikan tentang hak cipta diberlakukan pada 29 Juli 2003, Nomor 19 tahun 2002. Undang-Undang IT telah disahkan dengan Nomor 11 tahun 2008 tentang penggunaan transaksi internet, pelanggaran etika melalui internet, pornografi di internet. Selanjutnya, Kode Etik Teknologi Informasi. Dalam lingkup teknologi informasi, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer teknologi informasi dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seseorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya, apakah digunakan oleh klien atau user, dapat menjamin keamanan atau security, sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Adapun contoh teknologi informatika yang sering digunakan pada masa ini yaitu penjualan online. Transaksi penjualan online di pasar atau dimanapun harus mempunyai aturan yang harus ditaati. Pemakainya dalam dunia maya, semua user yang menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dengan demikian, kita dapat menikmati kecanggihan dunia IT dengan aman. Jika suatu perusahaan penjualan online tidak memenuhi etika profesi, maka akan ada banyak masalah yang akan terjadi dan dapat merugikan baik penjual maupun pelanggan, di mana informasi yang diinformasikan tidak sesuai barang yang dijual atau penipuan. Dalam transaksi seperti pelanggan yang sudah membayarkan sejumlah harga yang diberikan penjual maupun pihak penjual tidak mengirim barang yang merupakan hak dari pembeli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.